Kita berlanjut, silakan pada buku kedua, silakan Rijo Tobing, mangga Halo, iya. disampaikan. Pertama, aku mau um, membuka percakapan mengapa seorang penulis perlu alter ego. Ini fenomena yang aku lihat terjadi di dua penulis wanita yang udah mapan. Yang pertama Nora Roberts yang mulai menulis tahun 80-an pada usia 29. Sekarang umurnya udah 80. Karyanya udah ratusan judul. Dia itu mulai menulis novel genrenya romance. Tapi di tahun 2000 something dia mulai dengan nama J.D. Robb. Itu singkatan dari dua nama anaknya. Jadi dia janda bercerai, dua anaknya laki-laki namanya Jason dan Dan. Robb itu dari nama asli dia Nora Roberts. Nah, terus J.D. Robb ini menceritakan seorang detektif wanita namanya Eve Dallas. Dia dinamakan begitu karena dia ditemukan dalam keadaan abuse. Nggak ada yang tahu asal usulnya sampai dia mengingat sendiri kepingan demi kepingan masa lalunya. Usianya waktu itu 8 tahun. Dia jadi letnan polisi dan berlokasi di kota Dallas. Ini settingnya di Amerika tahun 2030 sampai 40. Jadi waktu itu dia sudah memprediksi Nora Roberts kalau akan ada yang namanya layanan video call. Tahun 2000 kan kita masih di awang-awang banget lah ya itu, tapi dia udah memprediksi kita akan bisa melihat lawan bicara kita suara keluar juga, tapi nggak sampai ke teleport gitu enggak. Terus dia juga memprediksi ada satu mesin yang bisa masak apapun yang kita program ke dalamnya. Jadi kalau kita bilang spaghetti, itu akan keluar spaghetti. Dan pas hari Jumat lalu, aku ketemu sama temen yang baru beli mesin kayak gitu dari Jerman. Namanya apa ya? Something Mix deh. Jadi mesinnya kecil cuma segini. Kita masukin bahan ke situ. Dari T depannya, Kak. Dari T depannya, buatan Jerman. Tuh mix atau apa? Ya itulah ada mixnya. Itu harganya mahal $2.000. Tapi kualitas makanannya, mandu bisa bikin, spaghetti bolognese dari tepung asli bisa bikin, lemon segala macam, kue juga. Jadi merasa investasi yang worth it gitu. Itu udah diprediksi sama Nora Roberts di buku itu. Aku mulai baca buku yang J.D. Robb sama buku-buku Nora Roberts itu tahun 2011 gara-gara temanku punya koleksinya dalam bentuk EPUB. Jadi dia langganan. Jadi ikut nebeng baca gitu ya. Total buku yang udah aku baca tuh udah 130-an judul lah kurang lebih. Nah, tuh aku melihat kenapa si Nora Roberts merasa perlu punya identitas baru sebagai J.D. Robb. Di romance dia nulisnya manis. Ya, you know lah romance gitu kan. Walaupun ada pengulangan tema, pengulangan profesi tokoh-tokohnya, pengulangan jalan cerita gimana biar ketemu, tapi di J.D. Robb ini, di cerita detektif ini, itu bahasanya kasar banget, segala macam makian keluar, terus lebih sassy gitu karakternya. Nah, ini kan bikin aku jadi bertanya-tanya, kenapa J.K. Rowling setelah Harry Potter dan Grindelwald dan lain-lain itulah yang sihir-sihir, merasa perlu juga untuk punya karakter lain, untuk menjadi penulis lain dengan genre yang sama sekali berbeda. Itu Robert Galbraith dia pakai namanya. Aku baca di Gramedia ada 5 bukunya yang udah diterjemahin Gramedia, dan buku yang aku baca itu kebetulan buku keempat dari 5. Startnya salah sih, dan itu aku mulai sampai 12 kali baru akhirnya bisa get into the story ya. Seperti Nora Roberts, 12 kali mencoba baca. Jadi baca 5 halaman keputus karena gayanya nggak asik banget gitu. Terus mungkin karena penerjemahan juga. Sampai 12 kali, sampai pernah dibawa juga di KBK. Dan akhirnya aku coba, begadang-begadang itu akhirnya bisa namatin gitu. Kenapa buku itu aku pilih? Karena settingnya. Dia itu diterbitkan tahun 2018, dibawa Gramedia ke sini 2019. Tapi settingnya adalah Olimpiade musim panas tahun 2012 di London. Jadi ceritanya, dia pakai tokoh utamanya detektif partikelir namanya Cormoran Strike. Seperti tokoh-tokoh J.K. Rowling yang lain namanya kan pasti unik-unik ya. Mulai dari Hermione, bla bla bla, Draco. Nah ini
Cormoran. Itu nama raksasa legenda dari Cornwall di Inggris. Dia punya kantor detektif kecil dan diminta bantuan sama menteri olahraga pada masa itu yang tanggung jawab untuk penyelenggaraan Olimpiade, tapi mendapat banyak tekanan dari sayap kiri karena mereka merasa pajak mereka dipakai nggak semestinya, terus ada tempat-tempat yang harus digusur untuk bikin tempat lewat parade segala macam. Nah, kebetulan waktu Olimpiade itu aku di sana sama keluarga. Jadi kami datang mulai pembukaan, seminggu sebelum pembukaan sampai pembukaan, ketemu rombongan Indonesia juga. Tapi begitu udah mulai pertandingan, mendingan keluar dari London karena semua negara ada di situ. Padatnya kayak apa, pickpocketing banyak segala macam. Jadi ngerti gitu settingnya gimana, ada apa ya, gesekan sosial juga. Banyak yang nggak setuju dengan penyelenggaraan itu karena tiba-tiba kotanya menampung beban yang sangat berat untuk orang-orang. Makanan juga kan harus disediakan, restoran tuh penuh kemana-mana. Terus transportasi mereka kan di bawah tanah yang namanya tube itu kan sesak padat, bis juga udah sampai miring-miring gitu karena saking padatnya nampung penumpang. Nah, si menteri ini punya sebuah rahasia, dia ngerasa diikutin, diancam, dan dia sendiri dari latar belakang yang nggak baik gitu. Dia pernah menikah, bercerai dengan selingkuhannya, dan dia punya anak dari berbagai istri, kurang lebih ya. Terus di saat yang bersamaan ada satu orang kayak aktivis sayap kirinya itu mengancam si menteri. Dia bilang aku punya rahasia kamu dari masa lalu. Alurnya sendiri sih lama ya, lambat banget. Itu udah sampai, kalau ini sinetron atau drakor udah jadi 6 episode deh. Karena lambat dan sangat detail. Itu sampai anak buahnya si Cormoran tuh menyelinap ke kantor parlemen untuk menyadap lawan politiknya si menteri. Terus sampai semua anak-anak si menteri itu dan istrinya yang saat ini, yang istri ketiga tuh di interview gitu. Alurnya lambat. Langsung aja ke kesimpulan deh ya, bahwa oh ya si menterinya terbunuh. Menterinya dibunuh pada pertengahan buku. Nah, di situ kan jadi bingung ya. Kalau si pembuka persoalannya udah dibunuh, so what gitu kan? Kenapa aku masih di halaman 280 dari 560 halaman gitu kan? Jadi agak-agak dilanjutkannya dengan cerita ya? apa? Iya, nah itu lanjutin dengan apa? Wong yang ngebayar jasa Cormoran udah mati gitu kan? Tapi karena si karakter setiap anaknya sama istri ketiganya itu udah dibukain, jadi menarik gitu. Mulai lagi deh penyelidikan kayak mulai dari kembali dari nol gitu. Terus di saat yang bersamaan si tokoh Billy namanya, Billy yang aktivis sayap kiri itu masih tetap minta uang ke keluarganya si menteri. Jadi ribet lah. Tapi kita jadi banyak dikasih latar ya, kalau misalnya di parlemen Inggris itu ada yang namanya lower house, upper house gitu-gitu loh. Gimana cara kerja politik, terus gimana agenda mereka untuk inklusi. Jadi orang-orang yang datang ke London karena suaka atau misalnya karena untuk kehidupan yang lebih baik kan itu punya anak-anak yang harus diinklusi gitu ke masyarakat. At the end of the story, penjahatnya adalah Rafael namanya. Rafael itu anaknya si menteri dari istri kedua, cowok yang ternyata berselingkuh dengan istri ketiga. Oke, baik. Untuk mendapatkan aset dia tuh punya aset karena kan keluarga kaya ya, jadi mereka tuh udah privilege-nya banyak, jadi keluarga bangsawan si menteri ini. Mereka ternyata punya koleksi lukisan dari Degas, Monet gitu-gitu ya, yang belum pernah dibuka ke publik. Jadi itu kalau di bidding tuh bisa sampai $20 juta, $30 juta gitu. Itu dionggokin gitu aja sama keluarga ini karena mereka nggak punya knowledge soal seni, tapi si anak yang kedua yang dari selingkuhan itu tahu dan dia mau mengambil alih itu, dan dia memanipulasi si istri ketiga dengan cinta dan itulah supaya bekerja sama. Jadi untuk buku pertama sih nggak mengesankan. Yang pertama karena settingnya udah bagus gitu ya dan bisa relate gitu. Terus pace-nya begitu setelah si menterinya meninggal tuh agak kedodoran, dan ternyata endingnya tuh sinetron banget soal yang berselingkuh dan akhirnya berkomplotan. Itu kayaknya banget deh, kurang gitu. Jadi agak ngeselin kalau menurutku. Tapi kan udah jadi sulit-sulit iya, temanya gitu doang gitu.
Iya, ternyata gara-gara cemburu dan duit doang. Tapi ya namanya juga kejahatan ya. Dulu Kain Apa membunuh sih Habel juga namanya itu? gara-gara cemburu. Oh Apa iya, sampai istilahnya lupa. itu? Crime of hate ya? Hate, Uh, apa sih istilahnya crime itu? of Gak hate, lupa dah. Crime, hate crime of crime, hate, hate hate crime, hate crime ya crime. gitu Ya, ya, hate crime. Oke, oke, kelihatan oke. nggak ya? Iya nggak sih? Apa Nggak tuh? kelihatan ya di layar. Nggak kelihatan. Harus ke wajahmu mungkin. Oh, Harus di gini. depan kita. Ya, harus Harus di di depan depan kita kita. diletakin. Duh, Oh malah iya, nggak kelihatan oke. semuanya. Tidak berhasil. Oke, Jo, nggak Oh, apa-apa, nggak Jo. berhasil. Oke. Little White atau kuda putih. Jadi rahasia yang dimaksud sama si Billy adalah keluarga si menteri dulu membuat pasung buat menggantung orang. Dan pasung itu diekspor ke Afrika. Nah, itu rahasia yang dikubur sama keluarganya karena tahun 80-an ada hukum melarang ekspor kayu itu lagi. Masalahnya setiap kayu itu digrafir dengan lambang keluarga oleh bapaknya si Billy. Dan si Billy itu pengen minta uang pembagian dari penjualan pasung-pasung kayu, salib-salib gitu yang diekspor karena keluarganya selama ini nggak pernah dapat bagian, cuma disuruh kayak kerja gratis gitu. Itu rahasia yang disimpan si menteri karena kalau itu ketahuan oleh publik, kalau dia pernah menjual dan mendapat keuntungan dari perbudakan dan pembunuhan di Afrika, itu pasti diganyang sama partainya, Iya, sama publik gitu-gitu. betul. Itulah yang membuat dia kekeh pengen mendiam membungkam si Billy, tapi keduluan dibunuh sama anaknya sendiri. Jadi kenapa sih Tapi buku-buku ini tapi pengen bukunya drama yang ceritanya silly drama? banyak Banyak detail-detail apa? ceritanya jadinya banyak detail-detail tentang kepemerintahannya sendiri ya atau ke Tentang struktur pemerintahan, struktur politiknya gitu ya. politik ada, terus cara kerja detektif, penyamaran, penyadapan, terus apa namanya ekspor ya zaman dulu lah untuk perbudakan. Jadi ada sejarahnya juga kenapa keluarga si menteri ini dulu yang salah satu ngebawa budak dari Afrika lewatin lautan Pasifik ke Inggris dan daratan Eropa yang lainnya. Menarik sih, J.K. Rowling tuh Ini ceritanya nggak main-main lah. beneran ada nggak tapi kisah sejarahnya? Kalau yang pasung itu terus dilarang penjualannya ada. Tapi kalau menteri yang mirip-mirip atau gitu nggak ada. Sejauh yang aku tahu yang 2012 ya. Terlalu risky sih kalau dia bikin. Nah, abis Little White ini aku jadi baca 2 buku lainnya, udah tamat. Sekarang lagi buku ketiga. Jadi dari buku keempat aku balik ke buku 1, 2, 3, baru buka 2 halaman, baru nanti terakhir 5. So far sih recommended. Bagaimana? Buat penyuka recommended karena buat penyuka detektif, cerita detektif ya. tapi mungkin agak bosan dengan gayanya Agatha Christie ya. Agatha Christie itu kan when we were growing up gitu loh. Stylenya begitu. Walaupun dicetak ulang berkali-kali tapi kita udah pakem gitu dengan gaya gitu. Apalagi Sherlock Holmes, kan Arthur Conan Doyle tuh nggak bikin cerita tambahan dan itu nggak diteruskan sama penulis lain, nggak kayak Enid Blyton gitu. Jadi udah koleksi kasus-kasusnya udah jadi buku 1000 halaman tuh udah di Gramet bahasa Inggris. Ya udah gitu. Jadi ini seger banget. Ini bikin angin yang seger gitu buat cerita detektif. Apalagi kalau dibandingin detektif yang ala Asia itu beda skala. Jadi kenapa kira-kira mereka butuh nama ini, butuh nama beda? Alter ego. Untuk bersuara berbeda. Karena kalau dia bersuara ala narasinya Harry Potter itu akan sangat terlalu baik. Kalau yang ini tokohnya sendiri corrupted gitu ya. Si Cormoran Strike itu tentara perang di mata-mata yang kena bom di Afghanistan jadi kakinya buntung sebelah. Gak ada yang ideal. Tokohnya tuh gak ada jauh dari kata kaya, ganteng gitu. Gak ada. Ini bener-bener yang tinggal di apartemen di atas kantornya sendiri sebelum dia bisa nyewa. Sebelumnya dia tidur di ranjang lipat di kantornya. Miskin, sangat berjuang, bau dan pokoknya penampakannya itu kalau tahu Frankenstein kayak gitu cuma punya rambut yang benar-benar rambut gitu. Sampai dibilang di definisi Cormoran adalah orang melihatnya seperti raksasa bertungkai satu dengan rambut seperti maaf ya, jembut. Kayak gitu saking jeleknya, saking nggak menariknya.
Terus si sekretarisnya namanya Robin itu juga punya isu. Jadi dia itu selalu dimanipulasi sepanjang hidupnya karena dia cewek sendiri di antara cowok-cowok dan dia dapat tunangan yang kemudian menjadi suami yang sangat merendahkan gitu. Waktu dia bilang saya pengen jadi detektif, saya pengen ikut kursus pengintaian, saya pengen kayak aku gitu baca buku forensik itu direndahkan. Ngapain cewek begitu? Cewek ngurus rumah aja gitu-gitu loh. Jadi di abad 20 masih ada cowok begitu karena dia melihat mamanya pun mengurus rumah tangga. Jadi dia punya ide, ya cewek udah gitu aja. Jadi ngeselin. Itu yang namanya karakter si suami Robin adalah kumpulan semua karakter cowok yang aku tidak suka. Dan ternyata dia berselingkuh sama lucu ya, dia menganggap istrinya sendiri nggak kompeten, tapi dia berselingkuh sama rekan kerjanya karena dia melihat wanita karir itu menarik. What a hit. Iya. Dia ngeliat istri gue gagap ngadepin orang lain. Iya, jadi yang bodoh itu siapa? Cowoknya lah ya. Cowoknya. Terus yang diselingkuhin juga bodoh. Nah, terus si Cormoran itu di buku keempat dia baru keluar dari sebenarnya di cerita buku pertama. Dia keluar dari hubungan selama 18 tahun dengan seorang barones. Barones itu kan berarti bangsawan lah ya di Inggris yang punya masalah dengan bagus lah si J.K. Rowling menggambarkan orang ini gak akan hidup kalau nggak ada drama. Jadi dia suka ngancem mau bunuh diri lah, menimbulkan kerusakan, kalau berantem tuh harus fisik gitu-gitu. Tapi cantik luar biasa dan orang tuh sangat tertipu gitu dengan penampilan luarnya. Semua orang yang penting di bukunya J.K. Rowling yang atas nama Robert Galbraith adalah orang yang damage dan itu luar biasa nyata. Luar biasa nyata. Aku rekomendasikan Robert Galbraith. Ini buku lebih buat dewasa atau remaja bisa baca juga, Jo? Gak bisa baca, remaja jangan. Dewasa ya? Dewasa, karena menurut aku juga di kekuatan penerjemahannya ya. Penerjemahnya satu, namanya Siska Yuanita. Itu, kan ada ya penerjemah yang nerjemahin kata per kata gitu kan. Ada juga yang cuman ngambil sense ya. Nah ini ya, itu sampai bahasa gaulnya kita, itu dia terjemahin. Jadi dia ngebedain cara bicara dengan orang yang lebih bawah, orang yang lebih atas gitu, dia bedain. Di buku yang ke-1, Cuckoo's Calling itu, dia ceritanya ada model yang meninggal, terus salah satu tersangkanya adalah sahabatnya yang seorang pemadat, udah gitu homeless, bla bla. Itu kan ngomongnya rendahan gitu ya, gaya bicara akan sangat rendahan gitu, itu dibedain banget loh. Benar-benar yang aku sampai terkesima dengan penerjemahannya karena cara bicara, pemilihan kata, semuanya itu seakan-akan dia itu ada di setting Indonesia. Keren banget bukunya. Aku suka. Rekomendasi mulai dari mana, Jo? 1, Cuckoo's Calling, kedua Silkworm. Oke. Kedua Silkworm yang aku bilang di grup kemarin, yang pencarian usus manusia. Wah, itu menarik banget. Benar-benar bisa begadang bacanya. Terus yang ketiga itu Career of Evil, keempat ini Little White, si kuda putih, kelima Troubled Blood. Baru 5 sih. Silakan baca. Ada di Gramedia Digital.